Assalamualaikum. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Kita ketemu lagi pada mata pelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini apa saja? Yang pertama itu adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kedua, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Ketiga, proses produksi kerajinan tekstil. Kepedulian dan kepekaan terhadap budaya Indonesia perlu kita jaga, karena kelestarian budaya Indonesia ke depannya tantangannya cukup berat. Budaya yang telah mengakar di Indonesia lama-kelamaan akan pudar jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan rasa cinta terhadap tanah air. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi tersebut menjadi lebih baik. Anak-anak, tahu nggak? Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan tentunya dibuat untuk berbagai tujuan. Berikut ini berbagai tujuan dari kerajinan tekstil. Yang pertama adalah fungsi hias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Selanjutnya, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Lanjut, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya adalah ulos. Karena kain tenun ulos dikenakan pada saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Selanjutnya adalah fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya adalah tapestri, tenun dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Dan perlu dipahami, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis dan dapat menambah nilai jual suatu produk. Sebagai gambarannya, seperti ini. Di samping sebelah kanan ini adalah gambar sapu tangan, di mana sapu tangan ini yang dominasi fungsi pakai. Jika ditambahkan unsur ornamen, maka dapat digunakan sebagai lap wajah dan sebagainya. Nah, pada gambar sebelah kiri tentunya ini adalah sama sapu tangan, tetapi sapu tangan ini ditambahkan dengan unsur estetik, maka pasti akan digunakan sebagai hiasan. Yang selanjutnya itu adalah tentang prinsip-prinsip fungsi hias dan fungsi pakai.
Adapun prinsip-prinsip fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. 1. Keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat kerajinan dapat berasal dari manapun, dari bahan alam, bahan buatan, maupun limbah yang nantinya ditambah sentuhan kreativitas pengrajin dan teknik yang disesuaikan dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. 2. Keterampilan tangan. 3. Unsur estetik. Anak-anak, nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. 4. Unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan cara dilukis, diukir, dan dicetak. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Selain itu, suatu produk kerajinan tekstil yang baik memerlukan perencanaan, yaitu perpaduan yang sesuai antara bahan yang digunakan. Fungsi, jenis benda yang dibuat serta kerumitannya memiliki perpaduan yang seimbang, bahkan berlawanan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil ada dua, yaitu 1. Struktural teknik. Susunan dari garis, bentuk, warna dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contohnya adalah tas yang menggunakan teknik rajut, seperti pada gambar di bawah ini. 2. Dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya adalah tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita, seperti pada gambar di bawah ini. Secara garis besarnya bisa dikatakan kalau struktural teknik itu karakteristiknya cenderung klasik, unik, rumit, dan detail. Sedangkan kalau dekoratif teknik itu memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan benda, yang artinya dekoratif teknik memiliki unsur memperindah suatu benda. Selanjutnya adalah proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan 1. Untuk memenuhi kebutuhan. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Oh iya anak-anak, karena pembahasan kita saat ini berkaitan dengan proses produksi kerajinan, kita langsung saja yuk membahas pada beberapa contoh kerajinan dan proses produksi. Untuk contoh yang pertama, itu adalah tapestry. Tapestry ini merupakan teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestry, diantaranya adalah 1. Benang tipis untuk lungsi. Maksudnya, benang yang memanjang ke arah panjang kain. 2. Benang tebal untuk pakan. Di sini maksudnya adalah benang yang melintang ke arah lebar kain. Lanjut, alat yang digunakan. Yang pertama adalah kayu spanbram yang diberi paku untuk benang lungsi. 2. Batang kayu. Selanjutnya adalah proses pembuatan tapestry.
1. Pembuatan lungsi pada pemindangan tenun. 2. Memasukkan benang pakan pada lungsi. 3. Mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Selanjutnya adalah batik. Batik Indonesia memiliki ragam hias yang beraneka rupa yang merupakan perwujudan dan ekspresi keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Batik dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman atau batik klasik, batik ini merupakan pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Ragam hiasnya bernuansa kontemplatif, tertib, simetris, bertata, warna terbatas seperti hitam, biru tua, dan soga atau coklat. Batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa dan pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Ragam hiasnya cenderung bebas, spontan, kasar, dan warna yang digunakan bersifat dinamis seperti warna merah, biru, hijau, dan lain-lain. Bahan produksi batik. Bahan yang digunakan antara lain yang pertama adalah kain putih, malam atau lilin, dan cat berwarna batik. Untuk alat produksinya itu ada dua, yaitu canting dan kompor. Untuk gambar canting itu kalian bisa lihat ada di sebelah kiri, kompor itu ada di sebelah kanan. Proses pembuatannya, dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap, teknik tulis, dan teknik campuran antara cap dan tulis. Untuk contoh batik pedalaman dan batik pesisir bisa kalian lihat di gambar bawah ini ya. Selain tapestri dan batik, yang ketiga adalah sulam. Beberapa jenis sulam yang berkembang saat ini adalah: yang pertama, sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam renda bangku, dan yang terakhir adalah sulam pita. Kalian bisa melihat sendiri untuk contoh-contoh sulam. Dan yang terakhir adalah jahit aplikasi. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna. Selanjutnya, diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Adapun jenis-jenis aplikasi terdiri dari jahit aplikasi standar atau onlay. 2. Jahit aplikasi pada potong sisi atau inlay. 3. Jahit aplikasi pada potong motif. 4. Jahit aplikasi pada lipat potong. Dan yang terakhir, jahit aplikasi pengisian. Nah, jika kalian penasaran jahit aplikasi itu seperti apa, bisa kalian lihat pada gambar yang Bu Ika contohkan. Ada 2. Nah, di situ adalah contoh dari jahit aplikasi. Itulah tadi pembahasan tentang kerajinan tekstil. Mari kita rangkum kembali apa saja yang sudah kita pelajari. 1. Tujuan dari kerajinan tekstil adalah sebagai fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan fungsi simbolik. 2.
Prinsip-prinsip kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai adalah keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hias atau ornamen. 3. Teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil ada 2, yaitu struktural teknik dan dekoratif teknik. 4. Proses produksi kerajinan menyesuaikan dengan bahan dan teknik yang akan digunakan. Misalnya, tapestri dan batik memiliki proses produksi yang jelas berbeda. Akhirnya, selesai sudah rangkaian pembahasan materi kerajinan serat dan tekstil. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah menyimak video Bu Eka. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan dan saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.